Oke teman-teman, bagaimana nih kabar Porto teman-teman? Karena di komunitas Eji Invest minggu ini kita cuannya cukup banyak nih. Mulai dari saham seperti SIM, teman-teman lihat 30%-an kita cuan dalam waktu yang cukup singkat. Ada lagi nih SCMA teman-teman, juga kita dapatin cuan. Nggak luput juga nih teman-teman, NCKL sudah mulai rally, bahkan terjadi gap up nih. Dan kita sudah punya posisi di saham NCKL. Nah buat teman-teman yang udah sering ikutan Smart Room bersama Eji Invest setiap hari Minggu jam 8 malam, semoga juga mendapatkan cuan di dalam market. Nah coba kita sekarang perhatikan apa yang akan terjadi di minggu depan, karena kelihatannya saham Pak PP CDIA akan lepas dari FCA. Nah ini salah satu saham yang sudah dinanti-nantikan oleh banyak retail. Nah kalau sejauh ini saya perhatikan big retail yaitu adalah MG sempat udah profit taking. Tetapi Jumat kemarin kita lihat MG mulai tampung kembali saham yang satu ini. Nah jadi saya sudah sharing strategi saya di CDA seperti apa buat teman-teman semua. Untuk yang masih belum tahu nih bagaimana untuk menghadapi saham CDIA. Jika teman-teman sudah memegang saham ini dari IPO angka 190, saya rasa teman-teman boleh hold terus sampai tembus di angka 2000. Mungkin ya bisa 3 bulan, 6 bulan atau bahkan 9 bulan. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena angka 190 itu sudah sangat murah. Dan teman-teman, jika MSCI saham Pak PP ada satu saja yang masuk ke dalam, maka CDA untuk tembus di angka 2000 jauh lebih gampang lagi. Nah, lalu buat teman-teman bagaimana yang para spekulan yang sudah terlanjur TP, mungkin ada yang TP di 1000, 1200 sudah TP dan seterusnya, udah nggak ada barang, kira-kira mau ambil posisi lagi di CDA bagaimana? Teman-teman boleh perhatikan jika CDA mendekati angka 1000. Jadi nanti kalau seumpamanya setelah FCA memang ada guncangan lebih dahsyat lagi lalu ARB. Nah, angka 1000 ini menjadi titik referensi teman-teman. Kepingin cicil silakan, apalagi kalau sampai di bawah 1000. Teman-teman mau nyicil boleh-boleh saja. Karena ingat, saham seperti cuan itu juga rally terus bahkan dalam kurang 1 tahun. Lalu teman-teman, ada berita yang kurang baik untuk ekonomi kita ya. Karena Powell itu mengumumkan mempertahankan suku bunga. Bahkan ada di salah satu artikel, Powell mempertimbangkan bukan cuma mempertahankan suku bunga nih, malah kepingin naikin suku bunga. Ini kan agak-agak ya. Jadi BI ini tidak bisa menurunkan suku bunga mungkin dalam waktu 2 bulan ke depan. Karena the next FOMC meeting akan terjadi di bulan 9. Nah dengan BI tidak bisa menurunkan suku bunga, dampaknya seperti apa nih? Pertama, ekonomi kita akan stagnan jauh lebih lama lagi. Teman-teman pasti ngerasain kan, sampai detik ini sektor real kita ini masih sangat lesu, daya beli tidak ada perubahan. Dan teman-teman, nggak cuma kita punya daya beli makin merosot ya teman-teman. Saya rasa ada kebijakan-kebijakan baru yang bikin para pengusaha dan para trader susah bergerak. Nah contohnya seperti apa teman-teman? Nih lihat yang pertama, yaitu adalah pajak kripto sudah final menjadi 0,21%. Ini 2,1 kali lipat lebih tinggi dari pajak saham. Nah buat para trader kripto ya siap-siap kalau kalian menggunakan exchange yang di lokal itu sudah mulai dipajakin. Nah jadi buat teman-teman yang suka scalping, yang mungkin sehari bisa scalping saham, beli dan jual beberapa kali, pertimbangkan baik-baik karena fee-nya untuk pajak bisa makin lama makin tinggi. Tapi teman-teman nggak cuma di pajak kripto, ada lagi nih peraturan baru. Peraturan yang kali ini mungkin masih ada yang tidak tahu ya. Di 17 Agustus nanti pada saat kita memperingatkan hari kemerdekaan kita akan launching yang namanya Payment ID. Nah buat teman-teman yang belum tahu apa nih Payment ID, coba saya bacakan. Sederhananya, Payment ID adalah sebuah kode unik yang akan dimiliki setiap warga Indonesia. Kode ini dibuat di-generate dari NIK Anda. Nah nantinya semua akun keuangan yang Anda miliki, rekening bank, akun e-wallet, cicilan di leasing hingga akun pinjol akan terhubung ke satu Payment ID. Nah jadi teman-teman, artinya jika Anda punya 5 rekening bank, 3 akun e-wallet, dan 2 akun pinjol, BI tidak lagi melihatnya sebagai 10 akun terpisah. BI akan melihatnya sebagai satu profil utuh milik Anda yang teridentifikasi melalui Payment ID ini. Jadi semua transaksi sekarang itu mau transfer, pembayaran hingga pinjaman akan terekam dalam satu dashboard yang sama. Nah jadi teman-teman,
teman-teman, kita punya transaksi sekarang ya, akan semakin transparan lagi nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin perpajakannya belum rapi, ingat tahun ini sudah menggunakan Cortex. Kedua, akan launching yang namanya Payment ID. Jadi saran saya teman-teman, mulailah rapi-rapikan perpajakan kalian supaya teman-teman semua bisa lebih leluasa menggunakan duit teman-teman sekalian. Dan teman-teman gak berhenti di situ ya. Peraturan yang cukup meresahkan banyak masyarakat, yaitu ada peraturan yang bisa memblokir rekening bank kita jika dorman ya, tidak ada transaksi selama beberapa bulan. Nah, ini yang bikin repot nih teman-teman. Nah, jadi untuk masyarakat yang mungkin tinggalnya di kampung-kampung gitu ya, susah mengakses bank, ada uang di sebuah rekening, itu bisa tuh beresiko rekeningnya diblok. Nah, itu kan butuh waktu lagi administrasi dan lain-lain untuk nge-unblock duit teman-teman di bank. Nah, ada juga nih teman-teman yang mungkin ya pengusaha atau siapa mempunyai beberapa rekening dan beberapa bank juga kan. Nah, itu mereka ada yang lupa taruh uangnya di tempat-tempat tertentu. Lalu nggak lama mereka akan kena blok nih rekeningnya. Sehingga mereka harus pergilah mengurus hal-hal tersebut untuk cuma meng-unblock rekening mereka. Nah, ini kan jadi bikin repot ya. Nah, apakah ada niat terselubung yang belum kita ketahui ya untuk peraturan yang menurut saya cukup aneh yang merepotkan masyarakat luas. Nah, teman-teman juga masih ingat nggak video saya beberapa minggu lalu yang saya jabarkan tentang dampak tarif 0% dan 19%. Banyak orang itu ricuh tentang angka 0% tarif dan 19 tarif itu. Ada yang mengatakan itu sebuah kemenangan, ada yang merasa itu dibodoh-bodohin oleh pihak luar. Tapi yang saya ingatkan buat para penonton apa? Bahwa tarif 0% ini dampaknya akan besar untuk pendapatan negara kita. Negara kita ini kelihatannya sangat butuh duit. Nah, jadi kan sekarang kelihatan nih ya, banyak sekali peraturan-peraturan baru yang mengarah ke perpajakan. Nah, jadi menurut saya teman-teman, tahun 2025 ini sudah saatnya teman-teman itu financial planning yang baik ya. Jangan sampai itu ada rekening yang dormant yang nanti kena blok, repot lagi dan lain-lain. Apalagi pajaknya semua rapi lah supaya teman-teman bisa tidur nyenyak. Dan teman-teman, saya ada pesan nih buat para pengusaha. Jangan sampai terlena. Jangan mempunyai sebuah asumsi industri yang kalian kerjakan mungkin 10 tahun terakhir ini sudah memberikan profit yang sangat tebal. Tapi belum tentu 10 tahun ke depan industri yang kalian pegang itu masih relevan. Maksudnya apa nih kok? Yuk coba kita perhatikan sektor rokok teman-teman. Ini saya lihat laporan keuangan saham HMSP dan juga Gudang Garam menurut saya ini sangat mengerikan. Kedua perusahaan ini tahu nggak omsetnya itu puluhan triliun setahun. Tapi coba lihat profit mereka di tahun 2025 kuartal kedua sisa berapa teman-teman? Belasan miliar. Jadi net profit marginnya 0,06%. Nah, ngeri nggak teman-teman profit margin sekecil ini? Itu perusahaan yang dipegang sama Konglolo ya. Nah, kenapa hal seperti ini bisa terjadi teman-teman? Karena perubahan zaman, perubahan kebijakan pemerintah yang membuat industri ini semakin suram. Nah, seperti contoh biaya cukai rokok yang terlalu tinggi membuat beban di perusahaan sektor rokok ini terlalu berat. Sehingga mereka jadi susah bersaingan. Kalau harga mereka terus-terusan naik, masyarakat nggak mampu beli. Apalagi kita dalam kondisi ekonomi yang daya belinya aja semakin lama semakin rendah. Nah, jadi mereka mulai beralih nih masyarakat customer perokok ini ke alternatif lainnya yang jauh lebih murah. Mungkin yang rokok tidak ada merek pun mereka mulai pilih. Yang dulunya mungkin memilih rokok yang bergengsi, mahal pun nggak apa-apa. Nah, tapi sekarang tabungan semakin menipis, rokok pun turun kasta, bahkan merek pun nggak penting lagi. Jadi ya beralihlah ke rokok-rokok murah. Nah, jadi bagaimana nih Gudang Garam sama Sampurna nih mereka bisa bersaing atau kembali ke masa jayanya seperti sebelum COVID. Nah, jadi teman-teman ini bisa terjadi ke siapapun ya, para pengusaha, makanya waspadalah. Jika teman-teman memang bekerja di industri yang masih menguntungkan, teman-teman lakukanlah dengan baik. Tapi kalau sudah mulai kelihatan tergurus dan sunset, teman-teman harus segera berinovasi. Apakah melakukan inovasi di industri teman-teman atau mungkin mulai beralih ke industri yang lebih menguntungkan? Nah, itu semua tergantung teman-teman masing-masing ya. Jadi rajin-rajinlah menganalisa peluang di era zaman sekarang ini. Lalu teman-teman sebagai penutup, mungkin teman-teman masih ada yang menunggu nih. Kok jadi kira-kira ada saham apa nih yang masih layak untuk kita perhatikan? Di video kali ini saya tidak akan menyebut sebuah emiten, tapi teman-teman saya akan memberikan
tips dan hint yang cukup banyak supaya teman-teman bisa mengkerucutkan analisa teman-teman ke sektor yang satu ini. Coba teman-teman lihat laporan Q2 kan sudah pada muncul nih. Nah, coba teman-teman perhatikan ada sebuah industri yang kuartal kedua rata-rata terjadi kenaikan. Contohnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, jika di Q2 banyak sektor-sektor lain yang mengalami penurunan, tetapi sektor ini kompak mengalami kenaikan di profit mereka. Nah, jadi teman-teman kuartal ketiga, jika tren ini berlanjut, maka saham-sahamnya masih bisa naik jauh lebih tinggi lagi. Jadi ini adalah tips yang teman-teman bisa lihat. Fokuslah analisa. Saya kepingin kalau teman-teman nonton video saya bukan cuma menunggu ada saham apa yang perlu dibeli, tetapi teman-teman mulai latih analisa. Dan kalau teman-teman kepingin gabung dengan komunitas Edge Invest, silahkan klik link yang ada di bawah. Jadi teman-teman bisa langsung saja chat admin Telegram kami ya di Edge Invest Admin. Nanti saya juga cantumkan linknya di kolom komentar di bawah. Dan teman-teman, saham beggar kita masih kita hold ya, yaitu adalah saham MTWI yang pernah saya sharekan juga di live Edge Invest di Instagram kita. Jadi kalau teman-teman masih belum follow Instagram Edge Invest, silahkan follow supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan live Edge Invest yang biasanya kita lakukan. Nah, jadi teman-teman, MTWI ini kuartal keduanya juga sangat memuaskan, dan jika kuartal ketiganya lebih memuaskan lagi, semoga sahamnya bisa lanjut naik. Nah, teman-teman yang nggak punya saham ini jangan beli deh. Saya rasa teman-teman jangan beli karena sudah terlalu tinggi. Kalau teman-teman beli, berarti teman-teman tidak bisa kontrol tingkat FOMO teman-teman sekalian. Kalau mau beli, tunggu longsor dalam baru beli. Kalau sekarang sudah setinggi ini, ya jangan teman-teman FOMO. Nah, yang ingin saya ingatkan adalah kenapa saya bisa sampai membeli saham yang satu ini dan sudah mendapatkan profit sampai beggar ya. Padahal kalau teman-teman cek di luar sana, mungkin berita ya nggak ada dan lain-lain. Tetapi kita bisa membeli saham yang satu ini. Nah, di saham itu banyak sekali kesempatan di luar sana. Nah, terkadang teman-teman, kita itu terlalu banyak distraksi pada saat analisa saham. Seperti baca berita di berbagai forum, lalu teman-teman lihat headlines itu bingung nih, apa yang harus saya beli? Belum lagi kalau teman-teman baca rumor-rumor ya, yang teman-teman follow entah komunitas siapa, ada rumor A, B sampai Z. Nah, teman-teman kebingungan kan mau beli saham apa. Nah, kalau saran saya pada saat teman-teman analisa, itu kesampingkan berita, kesampingkan sentimen, lihat faktanya. Nah, faktanya apa? Kalau teman-teman orang ahli fundamental kan mungkin lihat laporan keuangan. Kalau saya khusus bandarmologi itu saya mempelajari arus uangnya ini lagi berada di mana. Nah, disitulah teman-teman mungkin akan menemukan bandar lagi nyicil di saham apa. Nah, jadi buat teman-teman yang kepingin terus mendalami ilmu bandarmologi, welcome join bersama Edge Invest ya. Jangan sampai ketinggalan cuan seperti teman-teman yang sudah bergabung dengan Edge Invest. Sayang, pada saat IHSG kalau lagi rally seperti ini dan transaksi lagi ramai-ramainya, kesempatan cuan sangat besar di dalam pasar. Jangan sampai porto teman-teman justru malah merah meriah pada saat IHSG kita sudah mau all time high. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Edge Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar investasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye bye.